Somebody hurt? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Standoff. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bertopeng hitam yang sangat kejam. Ia memiliki sebuah misi menghabisi seorang target yang merupakan seorang bocil perempuan, di mana bocil tersebut merupakan saksi kunci yang memiliki barang bukti atas pembunuhan yang dia lakukan. Namun misinya tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena dia harus berhadapan dengan seorang mantan militer yang melindungi gadis kecil itu. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Carter Green dan Mara Green. Mereka tinggal dengan damai dan bahagia di sebuah rumah di desa terpencil yang lumayan jauh dari perkotaan. Hari itu Mara meminta sang suami untuk memantau anaknya yang sedang asik bermain bersama anjing mereka. Sementara ia kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Namun sialnya Carter malah ketiduran. Lalu sejam kemudian Mara keluar dan menyadari kalau anaknya sudah tidak ada di sekitar halaman rumah. Sedangkan Carter terbangun karena suara anjing yang menggonggong secara tiba-tiba. Dan betapa kagetnya dia menemukan anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Putranya itu tewas akibat benturan keras di atas batu saat sedang bermain. 6 bulan pun berlalu. Kehilangan putra sematawayang mereka jelas membuat pasangan ini merasa sangat terpukul. Mara bahkan sampai meninggalkan rumah itu, karena kenangan akan anaknya membuat ia tidak lagi sanggup tinggal di sana. Sedangkan Carter memilih tetap tinggal dan hidup dalam penyesalan serta rasa bersalah. Bahkan Carter berubah menjadi seorang pecandu alkohol dan berencana untuk mengakhiri hidupnya. Sementara di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis kecil bernama Isabel. Hari itu Isabel tengah menjenguk makam kedua orang tuanya, dan dia ditemani oleh pamannya yang bernama Roger. Di sini terlihat kalau Isabel sangat hobi fotografi. Tampak ia memotret objek apa saja yang ia temui dengan kamera kesayangannya, di mana kamera itu adalah peninggalan dari orang tuanya. Secara kebetulan di sana terlihat beberapa orang sedang melakukan prosesi pemakaman. Isabel yang melihatnya lantas mengabadikan momen itu dengan kameranya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng menembak pendeta dan seorang bodyguardnya. Selanjutnya pria tersebut membuka topengnya. Di depan wanita ini dia mengaku sebagai pembunuh bayaran bernama Sade yang ditugaskan untuk membunuhnya. Isabel sangat kaget menyaksikannya, namun ia tetap memotret kejadian itu. Setelah misinya selesai, Sade lantas mengubur semua target yang dia bunuh di dalam satu liang lahat. Lalu tak lama berselang, Roger menghampiri Sade dan bertanya, apakah dia melihat seorang gadis kecil memakai kacamata di sekitar sini. Namun tiba-tiba kaget melihat pamannya dibunuh, Isabel secara refleks berteriak. Namun sialnya Sade melihat Isabel memegang kamera. Ia sangat yakin Isabel telah memotret momen pembunuhan yang baru saja ia lakukan. Isabel secara kebetulan berlari sampai ke rumah Carter untuk meminta pertolongan. Carter yang mendengar suara Isabel langsung keluar menghampirinya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Sade menembak Carter dan mengenai kakinya. Kemudian Carter mengambil shotgunnya untuk melakukan perlawanan. Tapi stok peluru yang dia miliki hanya tinggal 2 selongsong saja. Sade berhasil masuk dan mencoba naik ke lantai atas. Akan tetapi Carter berhasil menembak Sade di bagian perutnya. Namun satu peluru nyatanya belum mampu melumpuhkan Sade.
Sedangkan Carter hanya memiliki satu peluru yang masih tersisa, di mana untungnya sejauh ini Sade tidak mengetahui hal itu. Carter lantas mengancam akan menelpon polisi. Namun Sade mendapati telepon rumah itu sudah tidak lagi berfungsi. Sementara handphone Carter yang tertinggal di lantai bawah disita oleh Sade. Sade lantas menjelaskan alasan kenapa ia harus membunuh Isabel. Karena gadis kecil itu sudah terlanjur menyaksikan perbuatannya. Dan Sade meminta Carter segera menyerahkan Isabel. Karena dengan begitu nyawa Carter akan selamat. Namun Carter malah balik mengancam. Jika Sade menginginkan Isabel, dia harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Beruntung di lantai atas ada kotak P3K yang bisa dia gunakan untuk menghentikan pendarahan akibat luka tembak di kakinya. Sedangkan Sade menggunakan minuman keras Carter untuk membersihkan luka tembak di perutnya. Setelah lukanya diobati, Carter lantas menyuruh Isabel mengambil sebuah bola lampu dan lantas memecahkannya di dalam sebuah handuk. Kemudian pecahan kaca lampu tersebut ia cecerkan di atas tangga. Hal itu bertujuan untuk menghambat upaya Carter naik ke lantai atas. Jika dia mendengar bunyi suara beling, itu tandanya Sade berusaha untuk naik. Dan jika Sade melepaskan sepatunya, maka beling itu akan melukai kakinya. Isabel lantas mengatakan kepada Carter kalau ia sempat memfoto wajah Sade saat dia melepaskan topengnya di area pemakaman. Mendengar itu, Carter segera mengamankan kamera tersebut sebagai barang bukti untuk menjerat Sade ke jeruji besi. Sementara Sade sudah mulai uring-uringan, ia lantas mengebrak-abrik barang-barang Carter yang ada di lantai bawah. Di sana ia menemukan foto Carter bersama istri dan anaknya, di mana ternyata Carter merupakan seorang mantan militer. Pantas saja Carter memiliki skill menembak dan strategi bertahan hidup yang mumpuni. Sedangkan kamera roll film itu, Carter simpan di dalam sebuah plastik kedap air. Lalu ia menyuruh Isabel membuangnya ke dalam saluran kloset. Andai rumah itu nanti hangus terbakar, maka barang bukti tersebut akan tetap utuh, dan polisi masih punya bukti untuk menangkap Sade. Di lain sisi, tampak seorang polisi sedang berpatroli. Di jalanan ia melihat dua buah mobil, namun tidak ada satu orang pun di dalamnya. Kemudian ia menyusuri pemakaman untuk menemukan pemiliknya. Namun yang dia temukan hanyalah sebuah skop yang digunakan Sade mengubur para target yang dia bunuh. Polisi ini bernama Baker. Kembali ke Sade yang terlihat sudah mulai hilang kesabaran. Ia lantas mengeluarkan beberapa tembakan sebagai peringatan untuk Carter. Sialnya suara tembakan tersebut didengar oleh Baker. Ia lantas mengikuti arah suara tembakan tersebut, yang pada akhirnya mengarahkan ia ke rumah Carter. Baker yang curiga langsung mendatangi rumah itu. Sade yang menyadari kedatangan polisi langsung bersiap siaga dengan pistolnya. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Carter untuk mengeluarkan Isabel dari rumah dan meminta bantuan. Mumpung Sade sedang sibuk berurusan dengan polisi, Carter berhasil meyakinkan Isabel untuk keluar melewati jendela lantai atas. Di lantai bawah terlihat Sade memakai kembali topengnya, dan ia langsung menembak polisi yang sedang mengetuk pintu rumah itu. Pada saat yang sama ia menyadari Isabel mencoba kabur lewat jendela. Sade segera keluar dan berusaha menembaknya. Untung saja pistolnya kehabisan amunisi. Selanjutnya Sade mendekati Baker dan mengikatnya di lantai bawah. Setelah itu ia memindahkan mobil polisi ke dalam gudang. Menyadari itu, Carter segera keluar dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Sade. Carter lantas memberikan Sade dua pilihan, meninggalkan rumah itu secara baik-baik atau kepalanya ditembak. Namun bukannya takut, Sade malah menantang Carter untuk menembaknya. Di sini Carter berada di posisi serba salah. Jika dia menembak dan tembakannya meleset, maka satu-satunya peluru yang ia miliki akan habis.
Dan jika Sade mengetahuinya, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Put my pistol out and shoot you down. The right call, soldier boy. Hingga pada akhirnya ia membatalkan niatnya dan kembali terjebak di lantai atas bersama Isabel. Sementara Sade menjadikan si polisi sebagai ancaman untuk menakut-nakuti Carter dan Isabel. Ia lantas menyiksa Baker sebagai pembuktian bahwa ancamannya tidak main-main. Namun tetap saja Carter tidak akan menyerahkan Isabel. Seperti yang kita tahu, Carter pernah kehilangan putranya dengan cara yang tragis karena kelalaiannya. Dan Carter tidak ingin itu terjadi lagi dengan Isabel. Tampaknya Sade sudah mulai habis kesabaran. Ia lantas menghabisi Baker tanpa belas kasihan. Beberapa saat kemudian tidak terdengar lagi suara bising dari lantai bawah. Carter pun berniat turun untuk memastikan apakah Sade sudah pergi, atau mungkin dia punya strategi lain untuk naik ke lantai atas. Ia lantas menyuruh Isabel bersembunyi di kamar mandi. Carter berhasil turun dengan berhati-hati. Di lantai bawah ia melihat Baker sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Anehnya Sade sudah tidak ada di sana, dan yang Carter temukan hanyalah sepatunya. Dan ternyata Sade diam-diam naik ke lantai atas lewat jendela luar. Saat ia berusaha mendekati kamar mandi, Carter pun muncul tepat waktu. Meskipun tembakan kedua meleset, namun hal itu berhasil memaksa Sade turun ke bawah. Dan kedua telapak kakinya terluka akibat pecahan beling yang berserak di tangga. Sade semakin geram dan berencana membakar rumah tersebut, tetapi entah kenapa dia berubah pikiran. Hari mulai malam, sedangkan lampu penerangan mulai meredup karena jet set yang dia pakai sudah mulai kehabisan bahan bakar. Tak lama kemudian Sade melihat sebuah mobil mendatangi rumah Carter. Lalu ia segera memakai topengnya untuk menyambut seseorang yang memang sengaja ia suruh datang. Alangkah terkejutnya Carter mengetahui kalau yang datang adalah istrinya. Ternyata sebelumnya Sade sempat mengirim pesan kepada Mara dari HP suaminya itu, menyuruhnya datang secepat mungkin karena Carter sedang sakit parah. Tujuan Carter menyuruh Mara datang untuk menjadikannya tawanan. Sade langsung membuat penawaran kepada Carter, menukarkan istrinya dengan Isabel, atau kalau tidak Mara akan bernasib sama dengan polisi malang tersebut. Jelas ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi Carter. Menyelamatkan nyawa istrinya atau menyelamatkan Isabel, gadis kecil yang tidak berdosa. Namun ia tetap turun ke lantai bawah dan lantas menyuruh Isabel untuk tetap berada di sana. Sedangkan dia memberanikan diri untuk turun, bermodalkan pisau lipat di tangannya. Carter mengatakan kepada Sade, kalau dia menginginkan Isabel, ia harus menjemputnya sendiri ke lantai atas. Namun sebelum itu ia harus melepaskan Mara terlebih dahulu. Sade yang sudah terlanjur kesal dengan Carter lantas membuka topengnya dan langsung menembak kakinya. Sade menganggap Carter mencoba membodohinya karena ia tahu kalau Isabel menunggunya di lantai atas dengan shotgun milik Carter. Tetapi Isabel memutuskan turun sambil membawa shotgun milik Carter yang pelurunya sudah kosong. Lalu tiba-tiba perhatian Sade teralihkan oleh lampu yang berkedip-kedip. Dan di saat itulah Carter dengan sigap melumpuhkan Sade dengan pisau lipatnya. Tetapi Isabel malah masuk lagi ke dalam rumah, berniat menembak Sade untuk balas dendam atas kematian pamannya. Di mana Isabel tidak tahu kalau shotgun tersebut kosong. Sialnya Sade tersadar dan menyadari kalau dari tadi ia berhadapan dengan musuh yang memiliki senjata tanpa peluru. Kemudian Sade mencoba menembak Isabel. Namun hal itu tidak sempat ia lakukan karena sang pembunuh bayaran kejam itu sudah keburu tewas.
Carter memang gagal menyelamatkan putranya dari kematian, tetapi ia berhasil menyelamatkan Isabel dan istrinya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di situ dulu video saya kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.